Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa itu definisi sirah dan apa yang merupakan tujuan kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Telah kita sebutkan bahwa di antara tujuan mempelajari sirah agar kita bisa meneladani figur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan mempelajari sirah kita jadi punya patokan mana yang benar, mana yang salah. Ketika menimbang amalan-amalan manusia, kita punya standar dari sirah atau perjalanan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan mempelajari sirah an-nabawiyah kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Al-Quran dengan praktek langsung. Sehingga kalau mempelajari perjalanan hidup Nabi, kita tahu bagaimana praktek terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga kita sebutkan dengan mempelajari sirah an-nabawiyah ini akan memperkuat cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, agar generasi Islam tidak mengalami kemerosotan, ya, dengan berpaling kepada figur-figur lain, figur-figur orang-orang kafir. Ya, kalau mereka mempelajari sirah an-nabawiyah, mereka punya patokan, mereka punya figur yang bisa mereka teladani. Baik, ini ringkasan dari pertemuan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ini berasal dari bangsa Arab, maka hendaknya kita mengetahui sedikit tentang latar belakang bangsa Arab, tempat beliau ini diutus. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, salah satu batasan atau cakupan dari pembahasan sirah an-nabawiyah adalah tentang masyarakat, keadaan masyarakat ketika beliau hidup, di masa beliau hidup. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, siapa itu bangsa Arab dan mengapa Nabi SAW itu diutus di tengah-tengah mereka. Kan sering ada pertanyaan, kenapa Nabi SAW misalnya tidak diutus di tengah-tengah orang Jawa misalnya, atau diutus di tengah-tengah, ya, orang Amerika misalnya. Tapi kenapa bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk pertama kalinya? Baik, kita mulai dengan pembahasan apa itu Arab. Ya, kita sering mengatakan Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab, ya. Arab itu secara bahasa itu artinya padang pasir. Disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum. Beliau menyebutkan makna dari Arab itu adalah padang pasir atau tanah yang gersang. Kenapa mereka atau bangsa ini disebut sebagai bangsa Arab? Karena mayoritas tempat yang mereka tempati ini adalah tempat yang gersang. Kalau Bapak dan Ibu pernah berangkat umroh, ya, pernah berangkat umroh, kita bisa melihat betapa gersangnya Jaziratul Arabiyah. Ya, kiri kanan yang kita lihat apa? Daerah tandus. Daerah tandus, kecuali di kota Madinah. Mungkin kalau di kota Madinah kita sedikit melihat ada kebun-kebun kurma. Tapi mayoritas secara geografis, secara mayoritas Jaziratul Arabiyah adalah daerah yang tandus. Nah, kita bisa lihat kalau dipoto dengan satelit itu
Beda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia rata-rata apa? Hijau. Walaupun sudah mulai gundul sana sini ya. Sudah mulai ada gurun pasirnya ya. Tapi mayoritas masih hijau karena kita daerah tropis. Kalau di sana banyaknya itu coklat muda. Apa maksud coklat muda? Gurun pasir. Daerah yang tandus. Ya. Daerah yang tandus. Oleh karena itulah dahulu orang kalau menamakan suatu bangsa, mereka tamakan sesuai dengan keadaan geografisnya. Maka bangsa yang menempati daerah yang tandus ini ya disebut sebagai bangsa Arab. Nah, ini sudah disebutkan dari dahulu kala. Nah, batasan Jaziratul Arabiyah sendiri, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini dia batasan Jaziratul Arabiyah. Kok nggak ganti ya? Kita lihat di sini ya, Jazirah Arab ini bagian baratnya dia berbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Jadi yang kita angkat di sini adalah Arab yang asli, jangan Arab yang sekarang. Kalau Arab sekarang itu dia membentang dari Mauritania. Dari Mauritania sampai Irak itu semuanya bangsa Arab. Tapi di masa sebelum Islam, ya yang namanya bangsa Arab hanya berdiam di sini saja. Ya kapan Mauritania, Aljazair, kemudian Libya, daerah-daerah di Afrika Utara itu menjadi kawasan bangsa Arab? Ya sejak Futuhat, sejak penaklukan di masa kekhilafahan ya Umar bin Khattab, ya di masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian di masa Umayyah baru kawasan kaum muslimin itu meluas sampai ke bagian utara Afrika. Namun sebenarnya orang Arab sendiri mereka hanya orang-orang yang mendiami daerah ini, Jaziratul Arabiyah. Inilah asal muasalnya orang Arab. Ya, adapun Aljazair, Libya ini baru menjadi Arab. Bahkan Mesir, kita tahu Mesir itu kan penduduk aslinya orang-orang Kipti, bangsanya Fir'aun. Apakah Fir'aun orang Arab? Bukan. Ya, mereka orang Kipti. Ya, orang Kipti yang sekarang disebut Koptik. Ya. Tapi bangsa Arab ini mereka yang mendiami Jaziratul Arabiyah. Nah, bagian baratnya dia berbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Kemudian bagian timur dibatasi dengan Teluk Arab dan negara Mesopotamia bagian selatan, Sungai Efrat ke selatan. Ya, kalau kita tahu ada Mesopotamia itu daerah kebudayaan Mesopotamia yang diapit oleh dua sungai besar, Sungai Efrat dengan Sungai Tigris. Nah, bagian Mesopotamia selatan, nah ini masih masuk Jaziratul Arabiyah. Di sana ada bangsa Lahmid nanti. Bangsa Lahmid ini orang-orang Arab yang paling barat, yang mereka ini berada di bawah kekuasaannya Persia. Kemudian di bagian selatan batasannya adalah Laut Arab. Kalau Yaman itu justru Yaman itu yang Arab asli. Ya. Kemudian bagian utara negeri Syam. Ya, negeri Syam ini nanti ada namanya suku Gosan. Suku Gosan ini dia orang Arab tapi berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, jadi Jaziratul Arabiyah ini diapit oleh dua kekuatan besar, kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Nah, sebagian di antara mereka ada yang menjadi, kalau bahasa kita sekarang itu menjadi anak buahnya ya, menjadi daerah koloninya Persia, ada yang menjadi daerah koloninya Romawi. Nah, kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Ini jadi pertanyaan banyak orang. Ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah keberadaan Baitullah. Adanya Baitullah atau Ka'bah itu terletak di Arab, terutama di kota Makkah. Ini menjadi sentral kaum muslimin, menjadi sentral kegiatannya bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu banyak di antara mereka yang masih mempraktekkan tradisi yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka berkumpul ke Baitullah. Di musim-musim haji mereka datang ke Baitullah. Ya, karena ada Baitullah ini, jadi Nabi SAW itu tidak perlu ya berdakwah jauh-jauh. Jadi di masa awal dakwah Islam, Nabi selama 13 tahun itu hanya berfokus di kota Makkah dan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti ke Taif. Jadi beliau nggak kemana-mana. Kenapa? Karena orang yang datang ke sana, bangsa Arab dari segala penjuru mereka punya kebiasaan datang untuk pergi berhaji. Jadi haji itu adalah ibadah yang bukan lahir sejak Islam saja, tapi sebelum Islam, sebelum Nabi SAW diutus mereka sudah berhaji. Cuma tentunya hajinya berbeda.
Seperti mereka punya kebiasaan ya berhaji, tawaf di mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Ya, jadi dulu orang-orang jahiliyah ya mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika mereka tawaf pun mereka menghormati berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ini hajinya jahiliyah. Ya. Nah Nabi SAW nggak perlu kemana-mana. Dengan keberadaan Baitullah, orang-orang datang ke kota Makkah, kemudian mendapatkan dakwah dari Nabi SAW. Banyak kalau kita nanti belajar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kota Madinah itu bisa berubah menjadi ya kota Islam, menjadi kotanya Nabi SAW, menjadi negeri Islam, itu karena orang-orang Madinah ini pergi haji. Kemudian di sana didakwahi oleh Rasul SAW, mereka pun masuk Islam, sehingga Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke sana. Ini yang pertama, ada keberadaan Baitullah. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, kenapa Nabi SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Karena mereka memiliki keseragaman bahasa. Jadi Jazirah Arab yang demikian besar ini, dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, ini bahasanya sama. Ya, sehingga orang kalau dia memiliki bahasa yang sama, mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk didakwahi. Jadi tidak ada faktor bahasa sebagai pengganjal dakwah beliau di masa-masa awal. Ya. Coba kalau misalnya beliau diutus di Indonesia dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang kita ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Sekarang bahasa Jawa dengan bahasa Sunda sudah berbeda. Ya. Dengan bahasa Bali sudah berbeda. Dengan bahasa Melayu sudah berbeda. Ada barrier, ada penghalang untuk berdakwah. Tapi tidak demikian dengan bangsa Arab. Ya, mereka semua bahasanya sama, maka akan mudah bagi Nabi SAW untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, ya, bangsa Arab ini dikenal sebagai bangsa yang ummi, illiterate. Illiterate itu artinya tidak bisa baca tulis. Kebiasaan mereka, mayoritas mereka tidak bisa baca tulis. Nah, apa hubungannya Ustadz dengan pengutusan Nabi SAW? Kenapa pengutusan Nabi SAW dihubungkan dengan keadaan bangsa Arab yang kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis? Ya. Karena kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis, Nabi kita Muhammad SAW juga tidak bisa baca tulis. Makanya kalau nanti kita sampai pada wahyu pertama, kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi SAW, beliau diperintahkan oleh Jibril alaihissalam ketika berada di Gua Hira. Beliau diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, Iqra, bacalah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ma ana biqari. Saya nggak bisa membaca. Beliau nggak bisa membaca. Nah, kenapa beliau tidak bisa membaca? Kenapa beliau diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang tidak bisa membaca? Karena kalau beliau bisa membaca, Bapak dan Ibu, maka orang-orang akan dengan mudah menuduh bahwa ajaran Islam ini diciptakan oleh Nabi SAW karena beliau banyak membaca kitab-kitab suci terdahulu. Ya, kalau beliau bisa membaca, beliau baca Injil, beliau baca Taurat, kemudian beliau mensintesa agama yang baru, namanya Islam. Dan tuduhan ini sudah ada. Orang-orang yang menuduh Nabi SAW ini mengcopy paste ajaran Yahudi, mengcopy paste ajaran Nasrani, kemudian dia mensintesa ulang menjadikan ajaran agama baru namanya Islam. Ada orang-orang orientalis yang menuduh Nabi SAW seperti ini. Maka dengan ya Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis, maka tuduhan ini dengan gampang kita tepis. Gimana nggak bisa baca kok bisa mensintesa? Ya, mensintesa satu kitab suci yang sampai sekarang masih dijadikan patokan oleh 1 miliar lebih penduduk dunia. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Ya, pastilah beliau ini yang membawa agamanya dari apa? Dari wahyu. Pondasi agama yang beliau bawa adalah wahyu. Gak mungkin dari sekedar membaca, karena beliau gak bisa membaca. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ini tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya.
Ini alasannya. Kenapa beliau alaihissalatu wassalam diutus di tengah-tengah bangsa yang buta huruf. Karena kalau beliau diutus di tengah-tengah bangsa yang memiliki kebiasaan membaca, menelaah ya karya-karya ilmiah yang ditulis oleh ulama-ulama atau ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan, maka Nabi SAW bisa saja dituduh beliau karena banyak membaca. Ya, jadi buta hurufnya Nabi ini bukan celaan bagi beliau, justru bentuk penjagaan Allah terhadap risalah yang beliau bawa. Dan sering orang membela Nabi SAW, mengatakan Nabi ini nggak buta huruf. Nabi itu seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini membaca dan menulis ini orang-orang jarang sekali di masa Arab. Hanya sedikit aja orang yang terpelajar yang bisa membaca dan menulis. Makanya Nabi SAW punya juru tulis. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi beliau punya juru tulis. Kemudian yang keempat, kenapa Nabi SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Bangsa Arab itu bangsa yang lugu. Mereka belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran filsafat. Jadi bangsa Arab itu tidak menganut filsafat Yunani, tidak menganut filsafat Persia, lugu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Sehingga Nabi SAW tidak memiliki tugas yang terlalu berat untuk membantah filsafat-filsafat tadi. Beliau bisa fokus untuk membenahi tauhid dari masyarakat tadi yang rusak. Jadi tanpa harus banyak melakukan bantahan-bantahan. Kalau sudah termasuk pikiran, banyak pemikiran, maka akan lebih kompleks dakwah yang beliau hadapi. Tapi karena bangsa Arab ini masih polos, tidak terpengaruh dengan berbagai macam filsafat yang berkembang ketika itu, ya, Nabi SAW itu kan di abad ke-6 Masehi. Tentu sebelum beliau lahir sudah banyak filsafat-filsafat yang ada di tengah-tengah manusia. Ada filsafat Yunani, ada filsafat Persia, ada filsafat Cina, ya, ada filsafat Hindu. Tapi Nabi tidak menghadapi itu semua. Yang dihadapi oleh beliau adalah kemusyrikan bangsa Arab. Jadi beliau bisa fokus ke sana. Kemudian yang kelima, letak yang strategis untuk memulai dakwah. Ya, banyak di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Makkah ini merupakan pertengahan dunia. Mungkin sebagian kita akan memprotes bagaimana mungkin Makkah itu di pertengahan dunia. Ya, garis yang membelah dunia ini, membelah bumi, garis apa namanya? Khatulistiwa. Makkah itu kena khatulistiwa enggak? Enggak. Nah, kita jangan membayangkan dunia ini sama seperti di masa Nabi SAW. Ya, di masa itu ya benua Afrika belum ada penduduknya, belum ditemukan, ya. Jadi lihatnya di masa Nabi. Jadi kalau di masa Nabi itu, ya, manusia itu tahu dunia ini seperti ini. Ya, paling timurnya paling Cina. Terus di Afrika. Nah, kalau kita lihat ini petanya Ptolemy. Ptolemy itu historian, ahli sejarah dari Yunani. Jadi di masa Nabi SAW dunia itu yang baru segini, yang diketahui itu dunia itu baru segini. Yang punya peradaban, yang punya penduduk. Nah, kalau kita bawa kota Makkah pas berada di tengah, sehingga nanti mudah untuk melakukan dakwah. Mudah untuk melakukan dakwah. Letaknya sangat strategis di tengah-tengah. Ya. Nah, ini kalau kita kita alihkan ke masa kita sekarang, ya baru sampai sini dunia ini. Pas. Ya, nama Indonesia zaman itu mungkin belum terkenal, belum ada, ya. Belum sampai ke tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi inilah maksudnya para ulama, kenapa Nabi SAW itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab, karena posisi Jaziratul Arabiyah yang strategis, yang berada di tengah-tengah. Ya, buktinya apa? Islam itu sangat mudah tersebar. Kita tahu Islam itu tersebar dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan di masanya Umar bin Khattab tidak lama, kan Abu Bakar itu hanya menjabat sebagai khalifah 2 tahun. Pasca wafatnya Nabi SAW, beliau kemudian meninggal dunia. Lalu tampuk kekhilafahan dipegang oleh Umar. Selama Umar menjadi khalifah, Islam langsung tersebar, mulai dari bagian utara Afrika sampai ke Iran sekarang. Bahkan sampai ke perbatasan Pakistan. Ya, cepat sekali. Karena memang posisi dari Jaziratul Arabiyah ini
sangat strategis. Dia bisa mudah tersebar ke barat dan ke timur. Kemudian yang terakhir, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Ada satu hal yang spesial tentang bangsa Arab. Mereka memiliki fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilindungi oleh sukunya. Walaupun sukunya ini mayoritasnya masih beragama dengan agama jahiliyah, masih menjadi penyembah berhala, tapi mereka tidak akan membiarkan Nabi alaihi salatu wasalam ya dibunuh. Mereka akan tetap melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungannya Nabi berada di tengah-tengah bangsa Arab, karena mereka memiliki fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Makanya kalau kita lihat selama 13 tahun dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di kota Makkah, nggak ada yang berani membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berpikir panjang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika itu paman beliau yang bernama Abu Thalib masih hidup. Orang nggak berani. Abu Thalib ini orang terpandang. Beliau ini keponakan orang yang terpandang. Apalagi nanti kalau beliau dibunuh, pastilah suku beliau akan meminta balas, akan menuntut balas. Makanya nanti kita akan sampai pada fragmen di mana setelah wafatnya Abu Thalib paman beliau, orang-orang Quraisy ini akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam ketika beliau akan berhijrah bersama Abu Bakar ke kota Madinah. Maka dikumpulkanlah belasan pemuda dari berbagai suku. Jadi nggak kemudian mengutus 1-2 orang untuk membunuh Nabi, tapi berbagai macam. Ada perwalian, ada perwakilan dari semua suku untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar apa? Agar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dibunuh, keluarganya Nabi atau sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kerepotan menuntut balas. Yang harus dibalas ternyata banyak suku. Ya, jadi itu triknya orang-orang musyrik untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini beliau terlindungi oleh fanatisme kesukuan. Jadi ada sisi positifnya ya dari fanatisme kesukuan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab. Ternyata inilah yang menjadi benteng untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama belasan tahun. Ya, ini alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pembagian bangsa Arab. Jadi para ulama membagi bangsa Arab itu menjadi 3. Yang pertama bangsa Arab Ba'idah atau Ba'idah. Kemudian yang kedua bangsa Arab Aribah. Yang ketiga bangsa Arab Musta'ribah. Ya. Bangsa Arab Ba'idah ini adalah bangsa Arab yang terdahulu, yang sudah punah. Jadi dahulu bangsa Arab ini lumayan memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Di antaranya adalah bangsa Tsamud. Bangsa Tsamud, kalau Bapak dan Ibu pernah lihat di utara Saudi Arabia atau di daerah Jordania ada peninggalan-peninggalan bersejarah di mana gunung-gunung batu yang ada di tengah gurun itu dipahat. Ya, dipahat. Ada nggak nih saya buat? Oh, nggak ada, ya. Di tempat yang lain mungkin. Ya. Mereka punya karya berupa apa? Gunung-gunung batu yang dipahat. Nah, mereka ini sudah punah. Ya, para ulama menjelaskan di antara mereka ini adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka hilang, punah. Tinggal hasil budayanya saja yang masih tersisa. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah bangsa asli Arab setelah punahnya bangsa Arab Ba'idah tadi. Mereka ini adalah bangsa Arab yang tinggal di negeri Yaman. Jadi asalnya bangsa Arab itu adalah orang-orang Yaman. Nah, mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah Qabilah Himyar. Yang kedua Qabilah Kahlan. Ini 2 kelompok besar bangsa Arab Aribah yang berada di negeri Yaman.
Ya, jadi asal muasalnya orang Arab itu ngumpulnya itu di negeri Yaman. Sebelum adanya migrasi, ya, mereka itu berasalnya dari negeri Yaman. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, terjadi suatu bencana besar di negeri Yaman. Mereka memiliki sebuah bendungan yang sangat besar untuk mengalirkan air ke pertanian-pertanian mereka. Jadi bangsa Arab ini di Yaman ini agak beda dia. Ada daerah-daerah yang subur. Di antaranya negeri Sabak. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman yang pernah mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ya, itu asalnya dari Yaman, dari negeri Sabak. Nah, ini bagian yang kanan itu singgasananya. Ya, yang ada di sekarang masih ada di daerah Ma'rib di negeri Yaman. Nah, mereka ini asal muasalnya tinggal di sana di Yaman, tapi kemudian terjadi musibah. Ya, di sana ada bendungan yang besar. Nah, ini bendungan, namanya bendungan Ma'rib, sampai sekarang masih ada. Ya, tapi sudah dibangun baru ya, sudah dibangun baru karena bangunan yang lama sudah hancur. Nah, bendungan ini jebol. Sehingga menyebabkan lahan pertanian yang mereka miliki rusak. Mau tidak mau mereka bermigrasi. Bermigrasi artinya pindah. Pindah ke daerah utara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka menyebar ke seluruh daerah Jazirah Arabiyah, menempati daerah-daerah yang masih kosong di bagian utara. Jadi asal muasalnya bangsa Arab yang ada sekarang, ya, asal muasalnya dari sini, dari Yaman. Ya. Dan perawakan mereka sama kayak kita. Kalau saya dulu pernah belajar di Yaman 3,5 tahun di sana, ya, orang Yaman itu orang Arabnya nggak besar-besar. Ya, seperti kita. Ya, kayak orang Indonesia, mereka nggak besar-besar. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat orang Arab yang besar-besar, ini bisa jadi mereka orang Mesir, atau kalau kulitnya agak hitam itu orang Sudan, atau orang Suriah, badannya besar-besar, atau orang Irak. Kalau orang Yaman kecil-kecil. Yang lihatlah orang-orang Yaman, orang-orang Arab yang di Indonesia ini orang-orang Yaman, nggak besar-besar mereka, kecil-kecil mereka. Ya. Nah, mereka ini berhijrah, pindah, kemudian menempati daerah-daerah kosong yang masih ada di bagian utara. Nah, di antara, nah ini daerah Yaman ya, daerah Yaman sekarang. Ya, dari sinilah asal muasalnya bangsa Arab yang sekarang memenuhi Jaziratul Arabiyah, mulai bahkan sampai ke Mauritania. Ya, bahkan sampai ke Spanyol. Spanyol itu juga banyak yang membebaskan negeri Spanyol itu orang-orang dari Yaman. Ibnu Khaldun, salah seorang ulama besar Islam, ahli sejarah, itu kalau dilihat nasabnya kembali ke Hadramaut yang ada di peta. Ya, kembali ke Hadramaut. Nah, rata-rata orang Arab di Indonesia itu asalnya dari sini, dari Hadramaut. Ya, dari Hadramaut. Aslinya mereka dari Yaman. Nah, kemudian ini peninggalan kebudayaan di Yaman. Nah, ini bendungan Ma'rib sekarang. Jadi sudah jebol kemudian dibangun lagi kalau saya tidak salah dengan bantuan Uni Emirat Arab. Orang Dubai yang bantu untuk membangun kembali bendungan Ma'rib sehingga bisa berdiri sampai sekarang. Adapun yang gambar atas ini rekonstruksi ulang. Jadi seperti apa sih bendungan Ma'rib itu zaman dahulu? Nah, ini gambar rekonstruksi ulangnya. Nah, kemudian yang gambar pojok itu ini singgasana Ratu Saba. Masih ada sampai sekarang. Bekas-bekasnya Ratu Saba, Bilqis tadi. Sampai sekarang masih ada di daerah Ma'rib. Sekitar 200 kilo dari kota Son'a, ibu kota negara Yaman. Nah, kemudian yang di bawah ini peradaban kota Shibam. Ini juga di Hadramaut. Itu skyscraper itu. Tinggi sekali. Kalau Bapak dan Ibu lihat, bawah itu mobil. Ya, jadi mereka bisa membangun bangunan dengan belasan tingkat. Makanya saya bilang pecakar langit. Belasan tingkat hanya dengan bahan apa? Tanah liat dicampur dengan jerami. Masya Allah. Tapi jangan coba di sini ya. Hujan lebat, hujan deras, rubuh semua rumahnya. Di sana tingkat hujan itu sangat rendah. Jarang sekali terjadi hujan di sana. Makanya aman-aman saja bangunan tinggi ya 14-15 lantai dibangun dengan tanah liat dan jerami. Saya sudah pernah masuk ke rumah yang mereka bangun.
itu walaupun di daerah yang gersang tapi dalamnya itu dingin sekali. Karena memang campuran jerami dan tanah liat ini bisa menahan panas dari luar. Sehingga walaupun kita di dalam rumah itu, ya bagian luar rumah itu terpapar matahari selama berhari-hari itu, ya di dalam rumah itu tetap adem. Sampai sekarang masih ada. Saya sudah pernah lewat di sini dan pernah masuk ke rumah yang dibangun dengan dengan jerami dan tanah liat. Nah ini banyak mereka melakukan hijrah, ya. Dari Ma'rib tadi setelah terjadi banjir bandang, mulailah orang-orang Yaman ini hijrah. Ada beberapa faktor selain dari banjir yang terjadi, ya pecahnya bendungan Ma'rib. Ada faktor lain yang menyebabkan mereka hijrah. Di antara faktor lain karena ada blokade dari bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi itu menguasai Laut Merah. Sehingga mereka tidak bisa leluasa melakukan perdagangan. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati daratan. Mencari sumber penghidupan yang baru di daratan. Nah kemudian di antara bangsa Arab dari Yaman ini ada satu suku yang bernama suku Jurhum. Nah suku Jurhum ini, ya kisahnya nanti mereka ketika berkelana meninggalkan daerah Yaman tadi, mereka bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam yang berada di kota Makkah. Ya, sebagaimana kisahnya kita tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan keluarga beliau, yakni Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Ya, yang kemudian nanti Hajar ketika bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini? Maka kata Nabi Ibrahim, "Na'am, iya." Kemudian kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Kalau memang Allah yang menyuruh kami untuk tinggal di sini, maka Allah tidak akan menyanyiakan. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga yang di sana, Hajar dan Ismail kehabisan bekal. Waktu itu Ismail dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang menyusui. Ya. Sehingga kemudian Hajar berusaha untuk mencari air. Bagaimana seorang ibu ya? Seorang ibu ya ketika anaknya ingin menyusui sudah tidak punya ASI lagi, dia cari sumber air. Kemudian naiklah Hajar ke bukit Sofa nyari air, nggak ada. Kemudian turun lagi naik ke bukit Marwah, nggak ada air. Turun lagi ke lembah, kemudian naik lagi. Ya, kemudian inilah yang diabadikan sebagai ibadah sa'i. Kalau orang melakukan haji dan umrah ada ibadah sa'i. Itu berjalan dari atas bukit Sofa ke bukit Marwah. Ini mengabadikan ya apa yang dilakukan oleh ibunda Hajar ketika mencari air untuk putranya Ismail. Nah setelah 7 kali naik ke Sofa, kemudian turun lagi naik ke Marwah sampai 7 kali, ya tetap tidak menemukan air. Tapi di sana ada Nabi Ismail alaihissalam, ternyata di dekat Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi ketika itu ada malaikat. Lalu malaikat ini dengan ujung sayapnya menggali-gali tanah. Kalau kisah yang tersebar di tengah-tengah kita, air Zam-Zam itu muncul dari kakinya Ismail. Tapi dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa yang mencongkel air tadi sehingga muncul mata air Zam-Zam ini adalah malaikat. Ya, dengan ujung sayapnya kemudian dicongkel tanah tadi muncul air. Nah kemudian Hajar melihat sudah muncul air, ya airnya kemana-mana, namanya mata air kan, menyembur. Airnya kemana-mana. Kemudian Hajar pun mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya apa? Berkumpul, jangan kemana-mana. Ya, berkumpul, jangan kemana-mana. Akhirnya beliau membuat batasan agar air Zam-Zam itu tidak mengalir kemana-mana. Nah sejak itulah mata air tersebut dikenal dengan mata air Zam-Zam. Ya, sudah pernah minum semua ya? Belum. Ya, kalau minum sambil doa, ya, sambil berdoa, meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Zam-Zam ini air yang barokah. Nah, inilah asal muasalnya. Nah, ketika muncul mata air tadi, ya udah selesai masalah. Ya, artinya Ismail dan juga Hajar bisa survive di lembah tersebut. Nah, kemudian bangsa Jurhum tadi yang dari Yaman tadi, mereka melihat ada sekelompok gagak atau sekelompok burung
Ya, mereka mencari mata air, kemudian mereka melihat ada sekelompok burung yang terbang mengitari lembah. Maka kata orang-orang Jurhum, oh ini pasti ada sumber mata air. Kenapa? Karena ada burung di atasnya. Mari kita dekati sumber mata air tersebut. Akhirnya mereka pun mendekati sumber mata air tersebut, bertemulah mereka dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Ya, kemudian ya ketika Ismail alaihissalam sudah dewasa, beliau pun menikah dengan wanita Jurhum tadi. Ya. Nah, ketika Hajar meninggal dunia, pernah suatu ketika Ibrahim datang ke sana, kemudian ingin melihat anaknya Ismail. Tapi Ismail sedang berburu ketika itu, sedang tidak ada di rumah. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, bagaimana keadaan kalian? Ternyata istri Nabi Ismail ini seorang wanita yang tidak bersyukur, kerjanya mengeluh terus. Ya, keadaan kami susah, banyak kekurangan ini dan itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim merasa bahwa ini wanita yang tidak bersyukur. Ya, tidak cocok untuk menjadi pendamping anaknya. Maka beliau memberikan kode, tolong disampaikan kepada Ismail kalau dia pulang agar dia mengganti palang pintunya. Nah, kemudian Ismail pulang, dia bertanya kepada istrinya, ada siapa tadi yang datang ke rumah? Ada seorang yang sudah tua. Apakah dia memberikan aku pesan? Iya, dia berpesan agar engkau mengganti palang pintu. Ismail paham apa maksudnya. Ya, yang datang tadi adalah bapakku Ibrahim dan dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Maka diceraikanlah wanita tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi sama dengan wanita dari Jurhum. Kemudian wanita yang kedua ini baik, seorang wanita yang salehah. Ketika Nabi Ibrahim datang lagi, dia menyuruh Nabi Ismail untuk mempertahankannya. Nah, dari pernikahan Nabi Ismail dan wanita Jurhum inilah muncul generasi Arab yang baru. Ya, Arab yang sudah mix. Ya, makanya disebut sebagai bangsa Arab musta'ribah. Ya, dari anak keturunan Ismail ini ada seorang tokoh yang namanya Adnan. Adnan inilah yang kemudian nanti garis keturunannya melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabnya itu Arab musta'ribah, bukan Arab yang asli berasal dari Yaman, tapi Arab yang merupakan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Demikian secara garis besar, tentunya tidak bisa kita sampaikan secara mendetail, tapi demikianlah para ulama membagi bangsa Arab yang intinya ada komunitas bangsa Arab yang namanya musta'ribah. Inilah yang nanti akan melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas bagaimana kehidupan bangsa Arab jahiliyah. Bagaimana mereka yang sebelumnya berada di atas agamanya Nabi Ibrahim, kok bisa-bisanya menjadi penyembah berhala. Ya, apa yang menyebabkan mereka yang sebelumnya mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kok berubah menjadi penyembah berhala? Ya, ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita, bagaimana kehidupan bangsa Arab jahiliyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.